Tapi yang pasti silakan cek Instagramnya Alvin Alhuda sekarang untuk bisa ngeliat link-link untuk ke bisnis-bisnis yang dijalanin ke dia. Gue buka sedikit, dia ini ngerunning untuk travel bisnis ya, salah satunya Mas Alvin ya. Backgroundnya jelek nih, Mas Fari. Ini yang tadi aja, kenapa sih lu repot banget ya? Yang tadi aja, yang Bisa tadi. sih diatur nih background biar bagusan dikit gitu, nggak bisa ya? Gak ada Dalam tuh ya. background kayaknya kalau IG lah ya. Tapi gak apa-apa, santai, lu mau background yang ini, background yang tadi, terserah, pokoknya lu senyaman lu aja sekarang. Sambil lu, ini sebenarnya penggambaran jujur soal lu Alvin, karena lu kan saat ini juga berapa usia lu, masih muda banget kan? Kelahiran 99, berarti sekarang 22. Nah, berarti lu termasuk sebenarnya di golongan yang mulai berbisnis yang udah early banget. Saat-saat masa remaja lu mungkin barangkali lu udah muncul dengan pemikiran-pemikiran bisnis kan. Lu jelasin dulu deh, lu cerita-cerita dulu sama yang sekarang udah pada nongkrongin kita juga. Mulainya dari mana? Lu punya pemikiran berbisnis dan ceritain lah bisnis traveling lu nih lebih lanjut buat kita. Ya, oke, siap. Jadi awalnya di 2017 Mas Fari. Jadi awalnya itu 2017, tepatnya di bulan Oktober. Nah, sama sekarang nih bulan Oktober. Jadi tepat udah 4 tahun yang lalu ngawalin bisnis ini, gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya motivasi awalnya tuh karena memang ada problem Mas. Jadi bermulanya dari problem sebenarnya. Jadi ada problem di keluarga, masalah ekonomi intinya di keluarga. Sehingga waktu saya kuliah masih semester 1 akhir berarti ya kan. Itu akhirnya karena basic saya orang Bromo gitu, dan di Surabaya itu saya kumpul sama teman-teman yang mereka belajar digital marketing, sehingga karena ada masalah ekonomi, nah akhirnya ketika saya belajar digital marketing itu saya praktekkan ke Bromo gitu, karena basic saya Bromo, saya tahu saya sering kumpul sama orang Bromo. Dulu SMA Mas Fari, saya itu sering ikut sama supir-supir jeep ke Bromo, karena mereka nggak bisa bahasa Inggris kan dulu. Nah itu latar belakangnya paham tentang wisata itu karena itu. Jadi karena mereka nggak bisa bahasa Inggris, saya pengen belajar wisata sama bantuin mereka buat ngobrol sama turisnya gitu sih. Nggak dibayar sih dulu, cuman iseng-iseng aja ikut gitu. Terus akhirnya dari situ ngobrol sama mereka, ngobrol sama beberapa supir juga, sehingga sedikitnya paham mengenai wisata. Nah terus habis itu akhirnya setelah itu ketika 2017 akhir ada masalah ekonomi juga, terus akhirnya di Surabaya saya belajar digital marketing, akhirnya digital marketingnya saya praktekkan ke dunia wisata, itu 2017. Nah inget banget waktu itu Januari pokoknya, salah satu mentor di digital marketing saya tuh bilang, kalau kamu pengen tambah semangat buat bisnis gitu, bilang ibumu dah gitu, nggak usah minta uang saku sama ibumu gitu. Telepon ibumu, nggak usah minta uang saku katanya, biar nanti ibumu ikut doain rezeki kamu katanya gitu. Akhirnya waktu itu telepon ibu, Bu, saya udah belajar bisnis sekarang gitu, saya nggak usah dikasih uang saku lagi. Dari situ akhirnya ya udah. Dan saya ingat banget tuh baru ada telepon itu April. Jadi saya udah bilang dari ibu itu, mulai dari Oktober akhir itu saya bilang nggak usah uang saku. April saya baru dapet telepon, belum dapet customer. Jadi mulai Oktober sampai April itu bertahan hidupnya itu susah lah dulu itu, pinjam sama cutting. Jadi diutangin sama cutting dulu Mas Fari. Nah, tapi kok waktu itu bisa, berarti tunggu, gue pelan-pelan. Lu mulai dari penguasaan dalam bahasa Inggris untuk bantu orang, ya kan? Saat itu di awal nggak begitu pinter sih, cuman bantuin aja. Karena kan kalau orang lokal desa, supir-supir itu kan mereka nggak ngerti Android dulu. Jadi buat buka translate pun mereka juga nggak tahu. Jadi cuma bantuin gitu aja sih, nggak pinter. Basic banget lah bahasa Inggrisnya. Cuman udah kalau gitu tiba-tiba belajar digital marketing karena memang goals-nya itu mencari uang, ngelihat dari kondisi ekonomi yang agak sulit. Ya, jadi di Surabaya kebetulan kumpulnya itu sama teman-teman digital marketing di Surabaya. Ada namanya Asrama dekat UPN, di tempat saya kuliah dulu. Nah, di situ belajar digital marketing di situ. Nah, akhirnya karena saya basicnya wisata, saya coba terapin ke wisata gitu. Nah terus pada saat udah di titik pertama kali mulai mendapatkan customer, itu kan berarti harus survive berapa lama atau keluar duit dulu kan? Itu kenapa bisa begitu yakin waktu itu Alvin untuk ini kayaknya bakal berhasil deh ini. Jadi gue akan lanjut dulu aja deh walaupun agak suntik minjem dari sini, agak nahan lapar dari sebelah sini.
Jadi sebenarnya itu nggak ada modal sih Bang Fahri. Saya bilang nggak ada modal karena memang dunia digital marketing kan nggak ada modal. Kalau kita mainnya itu SEO, kalau mainnya SEM mungkin perlu modal. Kalau Google Ads, terus Instagram Ads itu kan perlu modal. Tapi kalau saya dulu pure memanfaatkan yang gratis semuanya. Jadi kalau di website SEO, cuman dulu mentor saya sebenarnya ada cerita yang lebih asik sih Bang Fahri. Ada masalah sebenarnya di keluarga dulu itu intinya jam sekitar jam 10-an malam, ini saya ceritain dari awal ya. Jam 10-an malam, ibu saya itu ada curhat sama saya. Jadi saya keluar dari asrama tuh. Asramanya basicnya pesantren Bang Fahri. Basicnya pesantren. Saya keluar dari asrama karena ibu telepon sambil nangis-nangis curhat banyak pokoknya ibu tentang ekonomi gitu. Akhirnya ketika udah telepon tuh, saya juga sambil nangis tuh. Akhirnya saya masuk dan akhirnya pengasuh dari asramanya, pengasuh dari pesantrennya, nah itu tuh nungguin ternyata di ruang tamu, nungguin saya di luar. Akhirnya saya dipanggil, ada apa Alvin gitu kan. Jadi udah akhirnya saya cerita banyak, ibu gini ada masalah ekonomi di keluarga. Terus akhirnya malam itu juga diteleponin mentor. Nah, nama mentornya itu Mas Hilman Bang Fahri. Nah, Mas Hilman ditelepon sama pengasuh saya itu tadi. Man, kamu di mana gitu kan? Ini anakmu ada yang masalah gitu. Dia pengen belajar bisnis katanya gitu. Akhirnya Mas Hilman tuh datang. Nah, pas malam itu juga saya disuruh ambil laptop Bang Fahri. Akhirnya saya ambil laptop kan. Terus akhirnya dikasih tahu, nanti kamu itu arahnya digital marketing, basicnya itu kayak gini. Dikasih tahu semuanya Bang Fahri. Terus akhirnya website kamu perlu bayar dulu, beli dulu. Kan domain harus beli Bang Fahri, hosting harus beli. Nah, saya bilang, Mas Hilman tuh bilang, kamu punya uang berapa katanya? Nggak ada sama sekali. Saya 0 rupiah gitu. Kalau disuruh ngeluarin 1.000 aja bingung gitu kan. Terus akhirnya sama Mas Hilman, gampang guys, nanti tak ini dulu, tak utangin dulu gitu katanya. Terus akhirnya diutangin dulu. Cuman itu aja modalnya. Sisanya semuanya diajarin sama mentor itu tadi tentang digital marketing semuanya. Mulai dari SEO, mulai dari di Instagram, di Facebook, di YouTube, semuanya lah. Gitu Bang Fahri. Jadi awalnya pas banget ketemu sama orang yang ngerti banget di bidang itu tapi Vin ya. Nah, itu kalau saya boleh bilang nih Bang Fahri, semua sampai ada di titik ini semuanya itu emang udah takdir dari Tuhan lah intinya. Semuanya nggak ada planning sampai kayak gini tuh nggak ada sebenarnya. Jadi emang mungkin salah satu alasan Tuhan saya dilahirkan di Bromo mungkin karena ternyata Bromo juga akan menjadi solusi dari ekonomi keluarga saya gitu ternyata. Nah, obrolan-obrolan yang sebenarnya kita pada saat ketemu bareng di literasi digital itu adalah masing-masing wilayah di Indonesia atau di daerah gitu memang butuh untuk ada fasilitas dari anak daerahnya sendiri ya untuk memperkenalkan bahwa ini ada loh tempat pariwisata yang asik yang lu bisa kunjungin, baik itu promonya buat wisatawan domestik maupun juga wisatawan internasional. Kedepannya ini kan pasti kan kita juga berharap untuk ada nilai masuk lagi kan buat Indonesianya. Nah, kita agak masuk sedikit ke teknis di mana lu kan memulai tadi bisnis pariwisata ini dari nol sama sekali berdasarkan niat dan skill digital di bidang SEO tadi salah satunya dan juga digital marketing. Nah, gue mau tanya persiapan atau persyaratan membangun bisnisnya khususnya traveling ini atau pariwisata dan pengen melakukannya mandiri itu apa-apa aja yang perlu dipersiapkan yang menjadi modal kita? Oke. Untuk jadi modal yang pertama sebenarnya motivasi yang kuat Bang Fahri, kemauan yang kuat. Itu saya capai karena ya tadi saya bilang bahwasanya saya udah nggak ada uang saku dari orang tua gitu kan, ada masalah ekonomi juga dari orang tua. Jadi kalau saya nggak nyari uang, nggak ada motivasi yang kuat untuk belajar, nggak ada motivasi yang kuat untuk mengembangkan usaha saya, ya saya nggak bisa makan, saya nggak bisa bayar asrama saya nggak bisa ngelanjutin kuliah juga gitu kan. Nah itu motivasi yang kuat akhirnya menggerakkan saya untuk belajar. Nah untuk belajar, persiapan apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama menurut saya sih, lingkungan itu penting banget Bang Fahri. Lingkungan penting banget. Jadi kalau kita pengen paham tentang digital marketing, kita carilah lingkungan digital marketing. Banyak sekali komunitas-komunitas sekarang. Kalau kita pengen paham tentang bisnis, ya kita join lah komunitas-komunitas bisnis mungkin. Karena secara tidak langsung sebenarnya apa yang kita obrolin sama mereka itu juga nambah insight sebenarnya. Nambah pengetahuan kita tentang bisnis juga gitu. Nah, terus apalagi yang harus disiapin? Sebenarnya yang perlu disiapin sebenarnya kalau di dunia sekarang ini saya bilang gampang banget Bang Fahri. Kita cuma butuh gadget mungkin. Saya dulu tuh laptop Bang Fahri, saya ingat banget. Itu laptop saya itu mereknya HP dan itu laptop jelek banget. Wih, lemot. Pokoknya kalau nyalain laptop tuh Bang Fahri harus nunggu sampai setengah jam dulu tuh baru
baru siap kerja gitu kan. Jadi wah sebegitu susahnya. Jadi kalau sekarang saya bilang kalau teman-teman udah punya laptop yang udah agak bagus sedikit, handphone yang udah bisa dibuat edit, wah itu udah modal yang sangat kuat sekali itu intinya. Bisa banget mau jualan tuh bisa banget, intinya itu sih Bang Fahri. Jadi yang lu sampaikan ini kurang lebih adalah bahwa ya kantor lu itu adalah gadget lu saat itu. Betul. Kantor saya ya kan, semuanya fasilitas, semua bisnis saya itu intinya cuma gadget saya sama laptop lah waktu itu, laptop butut itu. Itu inget banget. Oke. Jadi agak sedikit lanjut. Ya, agak sedikit coba dituntun ke kita step by stepnya pada saat lu ketemu dengan customer lu yang pertama ini, akhirnya gimana cara penerimaan lu kepada si customer, terus treatmentnya sampai di titik dia mengambil jasa lu. Oke. Jadi saya ngawalin digital marketing itu Oktober Bang Fahri. Baru ada customer itu Mei. Saya ingat banget tuh. Berarti ada sekitar 6 bulanan tuh. Wow. Mei saya dapat customer waktu itu tuh dari PT, dari perusahaan, ada mau dia gathering di Bromo Bang Fahri. Ada 80 orang. 80 orang. Dia telepon kan. Baik Pak, siap. Pokoknya intinya ya ngobrol aja sebenarnya, komunikasi. Cuman dulu mungkin komunikasi saya itu nggak sebagus ini. Tapi balik lagi Bang Fahri, ternyata rezeki itu Tuhan yang kasih gitu kan. Kenapa dia bisa yakin padahal saya nggak punya portofolio gitu kan. Ya Tuhan, baliknya lagi ke Tuhan, saya nggak tahu, itu takdir gitu kan. Itu rezeki. Akhirnya waktu itu saya nggak kuliah seminggu Bang Fahri. Saya telepon sama ibu saya. Ibu, saya izin, saya nggak kuliah 1 minggu, saya mau ada gathering di Bromo gitu kan, 80 orang. Rezeki pertama kali tuh. Saya nggak masuk, akhirnya saya juga bilang sama teman-teman saya. Kuliah, saya masih mahasiswa, semester awal juga ya kan. Saya bilang sama teman-teman saya bilang gini, saya dalam seminggu ini nggak bisa kuliah. Nanti kalau mau dititipin absen juga nggak apa-apa. Kalau pas dosennya pas susah juga nggak apa-apa. Gitu. Ini nggak patut untuk dicontoh, tapi itu adalah usaha saya karena niat saya pertama kali adalah kuliah gitu. Saya nggak mau mengecewakan orang tua saya. Jadi saya juga bilang sama teman-teman saya, nanti kalau ada tugas pun saya minta tolong dikasih kabar. Kalaupun nanti saya minta tolong juga kerjain juga minta tolong gitulah, intinya gitu dulu. Nah itu akhirnya saya seminggu nggak kuliah Bang Fahri. Akhirnya saya pergi itu ke Bromo, saya cari kenalan semuanya, mulai dari cateringnya, mulai dari jeepnya, saya cari semuanya kenalan. Akhirnya nemu, akhirnya saya bilang sama customernya harganya sekian gitu kan, ketemu harganya sekian, akhirnya deal gitu kan, customernya DP, saya juga DP semua fasilitasnya yang ada di Bromo gitu. Terus akhirnya jadi deh. Dia ke Bromo bareng saya waktu itu. Setelah itu saya dapat untung itu sekitar 1 jutaan Bang Fahri. Pertama kali untung 80 orang ke Bromo 1 jutaan. Seneng banget Bang Fahri. Akhirnya ya nutupin utang itu tadi akhirnya. Terus akhirnya habis tuh uang 1 juta. Mikir lagi. Dan ternyata alhamdulillah setelah itu lancar Bang Fahri. Setelah itu rezeki alhamdulillah lancar. Gitu. Oke. Gitu sih servisnya. Itu cerita pada saat customer yang pertama ya. Nah, kalau pertanyaan gue lebih spesifiknya lagi pada saat perjalanan ini, kok lu bisa punya ada link dengan orang-orang yang memiliki mungkin spot-spot yang ada di Bromo? Apakah karena lu anak sana gitu, jadinya mudah untuk lu mendapatkan link itu, network itu? Sebenarnya kalau paham Bromo sendiri adalah karena saya terjun langsung ke sana, saya naik motor Bang Fahri. Saya pengen tahu, sama saya tanya-tanya aja ke supir-supir jeep gitu. Dan dulu memang basicnya yang waktu SMA tuh yang jadi tour guide karena bantuin turis tuh. Nah itu juga sedikitnya masih ingat gitu, masih paham. Kalau di Bromo itu ada destinasi ini aja, harganya tuh sekian, tiket masuknya tuh sekian gitu. Gitu sih. Jadi waktu ngelayanin customer pertama kali tinggal validitas aja. Waktu itu tiketnya sekian dan lain sebagainya gitu. Tinggal tanya-tanya aja. Dan lu kan sendiri nih berarti asli orang sana. Lu ngebawa orang nih pada saat gathering kemarin berarti sendiri, lu juga yang bawa gitu, lu juga yang asli sendiri, one man show lah intinya, one man show, nyiapin bannernya, nyiapin semuanya sendiri, bener-bener sendiri. Makanya itu juga lu butuh untuk nggak kuliah sementara dulu, meskipun itu merupakan salah satu yang bukan untuk dicontoh ya teman-teman ya, tapi memang mengambil langkah yang ada sedikit sisi pengorbanannya itu sepertinya akan dibutuhkan apapun itu aspeknya ke depannya. Kita kan nggak semua menekankan bahwa lo yang saat ini lagi kuliah untuk tentunya memanfaatkan sebisa mungkin waktu lo membuka bisnis. Tapi kalau lo mau membuka bisnis dari nol, seorang diri mungkin banget ya Vin ya? Sangat bisa Bang Fahri. Gini, boleh saya cerita dikit jam-jam saya Bang Fahri?
Nah, Oke. dulu tuh saya kan di pesantren Bang Fahri, asrama basic pesantren. Jadi ya sama kayak pesantren saya bilang, cuman pesantren mahasiswa Bang Fahri. Jadi 3:30 tuh bangun, ada zikir sebelum subuh Bang Fahri. Terus habis itu mungkin yang muslim tahu lah nih. Terus habis itu ada subuh jamaah, setelah itu ada zikir setelah subuh sampai 5:30 Bang Fahri. Setelah itu ada piket jam gitu. 7. Ya, setengah 6 sampai setengah 7 ada piket. Ada yang piket masak, ada yang piket bersih-bersih gitu kan. Terus habis itu kuliah deh. Kuliah terus habis itu sampai jam 1 atau jam 2 biasanya. Nah, sampai jam 2 itu biasanya tak bikin tidur siang sama ngerjain tugas Bang Fahri. Ngerjain tugas tuh biasanya sampai maghrib. Nah, maghrib ke Isya itu ada zikir lagi, Isya ke jam 9 itu ada ngaji Bang Fahri. Baru sempet pegang bisnis itu jam 9 ke atas. Biasanya nggak tidur sampai jam 10 sampai jam 1. Nah, itu akhirnya jam 1 tidur, 3:30 bangun lagi. Itu saya kerjain sampai 2 tahun Bang Fahri. Kayak gitu. Kayak gitu terus ya? Sampai 2 tahun dan ternyata bisa. Apalagi waktunya teman-teman yang mungkin nggak di asrama, yang mungkin sekarang online, itu pasti banyak waktu luang sekali yang bisa sangat dimanfaatkan gitu. Dan kalau kita bilang belajar, sebenarnya saya juga beruntung sih ada di kumpulan mentor itu tadi. Cuman sebenarnya kalau saya boleh bilang adalah ilmu dari mentor itu adalah basic yang mereka kasih. Sebenarnya pengembangannya itu ya dari kita sendiri untuk mau ngembangin dari cari di YouTube, cari di website. Bahkan nih kalau boleh bilang website saya sekarang itu website terbaik daripada mentor-mentor saya gitu. Gitu Bang Fahri. Sampai mereka tuh tanya gimana sih cara ngeditnya, gimana sih cara kamu nge-manage bisnisnya kayak gitu. Gitu kira-kira Bang Fahri. Oke, sekarang kondisi gimana Vin untuk bisnisnya? Kondisi pandemi gini, terus udah pasti nggak ngerjain sendirian dong kalau sekarang? Ya, alhamdulillah sekarang kita ada sekitar 80 freelancer sih Bang Fahri. Masih freelancer, jadi nggak bukan pekerja murni gitu. Yang saya gaji tiap bulan bukan freelancer. Jadi karena memang pariwisata sekarang masih naik turun gitu kan. Betul. Gitu. Nah, saya kerjain itu sama adik saya Bang Fahri. Jadi sama saudara kembar saya kembar, namanya Alvan. Nah, saya kerjain berdua. Jadi dulu tuh setahun memang saya sendirian. Karena memang adik saya waktu setahun itu dia karena di ITS itu apa itu MOS-nya apa sih awal masuk kuliah tuh pengkaderannya 1 tahun. Iya, pengkaderannya itu 1 tahun Bang Fahri. Jadi dia weekend pun masih sibuk. Jadi dia nggak sempat bantuin sama sekali. Jadi dulu saya sendiri memang. Nah, setelah 1 tahun itu akhirnya saya panggil dia buat jadi admin sama intinya dia bagian kerjasama karena komunikasi dia bagus Bang Fahri. Adik saya. Sudah, kita sambil nyapa dulu nih. Ini ada Mas Segi Rahadian nih baru gabung nih. Halo Mas Segi, masih ada gak tuh di situ ya kan? Sebenarnya ada potensi juga nongol-nongol di sini, mungkin minta diundang sebagai praktisi selanjutnya ya. Mas Segi Rahadian ini menarik nih teman-teman nih, karena dia adalah pebisnis dari sudut pandang gaming ya. Ya. Nah, untuk teman-teman juga yang punya pertanyaan, tadi sempat juga ada di atas, Kevin bilang tahun depan pengen deh buka usaha studio yoga, tapi harus ngejar 300 jam yoga teaching training dulu. Oke. Apa yang lo bisa lakukan? Pokoknya teman-teman ya lakukan saja, apalagi kalau itu adalah skill yang bisa dilakukannya sendiri, atau jasa yang bisa melibatkan banyak network, tapi juga bisa dikerjakannya sendiri, seperti yang dijalankan oleh Mas Alvin, yang seperti terdisconnect sekarang. Nah, kita lanjut lagi. Bahwa sekarang level bisnisnya pun bisa dianggap adalah bisnis yang mulai berputar, Pan. Apalagi nanti kalau pandemi sudah berakhir, lalu kunjungan wisatawan juga mulai bermunculan kembali. Tapi yang menjadi kendala kalau di keadaan yang normal itu biasanya apa Mas Alvin? Karena ini kan makin tumbuh bisnisnya, pasti ada masalah-masalah juga dong dalam pertumbuhan. Oke, kalau saya boleh bilang sampai 4 tahun ini masalah yang paling kuat pandemi Mas. Tapi sebelum pandemi nih, kita bilangnya sebelum pandemi waktu normal, bisa dibilang alhamdulillah Bang Fahri, hampir semua customer yang bareng saya sama adik saya tur ke Bromo, baik ke Bromo, ke Kawaijen, ke semuanya destinasi, itu puas semuanya Bang Fahri. Ini saya nggak pencitraan, tapi memang seperti itu adanya. Jadi masih belum ada kendala yang sangat berarti. Dalam arti biasanya nih kendala yang paling keras waktu itu, masalah yang paling keras adalah waktu adik saya itu lupa kasih kontak koordinator lapangannya dan koordinator lapangannya lupa dikasih kontak customernya. Oh, cari-carian tuh. Nah, cari-carian. Dan adik saya kan kalau tur Bromo itu kan jam 3 Bang Fahri, jam 3 malam kan. Startnya itu buat dia sunrise, adik saya tidur waktu itu. Jadi itu problem terbesarnya dan akhirnya solusi dari kita adalah
waktu itu sangat minta maaf sekali gitu kan, dan kita kembaliin semua ongkos biaya mereka sampai di sana, dan kita bilang nanti kalau tur ke Bromo lagi kita gratiskan. Gitu. Dan alhamdulillah akhirnya dia ternyata balik beneran ke Bromo. Ya jujur, ya kita gratiskan, memang kita gratiskan. Ternyata setelah dari tur, tamunya tuh bayar Bang Fari. Dia bilang gini, saya tuh kalau mau liburan itu udah spend uang Mas, jadi bukan masalah uangnya sebenarnya gitu. Jadi terima kasih sekali udah kasih best service katanya gitu. Dan ya itulah alhamdulillah. Jadi intinya kalau ada masalah dulu, masalahnya cuma itu aja. Ada lagi nih Bang Fari, waktu tahun baru kan Jeep itu kan bisa dibilang mobil tua. Betul. Nah jadi kita itu selalu kita spare 5 Jeep biasanya buat tahun baru, biar yang nggak jalan dia cuma buat cadangan, bener-bener buat cadangan. Nah akhirnya yang spare ini ternyata 5 jalan semua Bang Fari. Akhirnya ada 1 lagi yang mogok. Nah itu dia akhirnya marah-marah dan sebagainya. Kita bilangnya ya bukan karena kita nggak menyalahkan Jeepnya juga. Jadi kita bilang mohon maaf sekali, saya kembalikan juga apa itu semuanya ongkosnya. Jadi nanti kalau ke Bromo kita gratiskan. Itu sih kalau kita. Jadi kita nggak pernah menyalahkan. Sebenarnya kita nggak salah di situ karena memang Jeep kan memang mobil lama juga kan. Jadi itu sebenarnya kan bisa dibilang kecelakaan yang tidak di luar kita lah intinya gitu. Cuman karena memang saya yakin kalau 1 pun ini cacat, 1000 testimoni pun nggak berarti Bang Fari. Betul. Soalnya orang biasa melihat negatifnya dulu nih. Apa nih permasalahan utamanya kan? Nah betul. Akhirnya yaudah kita jaga sekali tuh yang 1. Akhirnya ya bilang tadi seperti tadi. Nanti kita kembalikan semua biayanya dan kalau mau ke Bromo lagi kita gratiskan. Dan alhamdulillah akhirnya dia ke Bromo lagi dan ya seperti tadi. Akhirnya dia puas gitu Bang Fari. Jadi saya bilang kalau 4 tahun ini nggak ada kendala yang berarti bisnis travel. Nah teman-teman berarti kalau mendengar dari katanya Mas Alvin barusan gitu ya, memang kita sebagai pemilik bisnis harus banget mendengarkan dan memperhatikan customer kita. Dan kalau disebut bahwa customer adalah raja tuh ya separuh atau bahkan mungkin hampir sepenuhnya benar. Karena saat diberikan treatment yang terbaik, kayak misalnya ya Mas Alvin pasti dari bisnisnya semaksimal mungkin adalah bisa kasih refund, terus nextnya kalau masih mau mempercayakan kasih gratis, dan akhirnya kepercayaan itu nggak hilang dari customer yang tadinya ngerasa dikecewakan. Bagus banget. Nah kita balik ke digital marketingnya lagi nih, yang tadi Mas Alvin kulik-kulik di usia yang masih sangat dini, dan karena kepikiran, aduh harus berbisnis nih, harus ngerti ini, kita coba cari tahu prakteknya pada saat pengelolaan sosial media yang sekarang Mas Alvin punya. Boleh kasih tahu dulu, kalau nggak salah ada 3 sosmed ya? Boleh kasih tahu dulu, terus untuk proses ngelolanya persisnya yang barangkali bisa ditiru sama teman-teman yang mulai berbisnis. Oke siap. Jadi sosmed saya itu banyak sekali Bang Fari. Di Bromo kita ada 5. Oke, boleh kasih tahu aja sekalian. Oke, siap. Promo ya kan? Di Bromo ya teman-teman, di Bromo itu ada 5 Instagram saya. Satunya itu Pusat Wisata Bromo. Terus ada Sewa Jeep Bromo. Yang Sewa Jeep Bromo ini khusus dari paguyuban Jeep yang kita buat di Bromo. Terus ada Yuk Trip Bromo. Ini dikerjakan sama anak PKL. Terus ada lagi namanya Main di Bromo. Itu juga dikerjakan sama anak PKL kita. Dan yang terakhir ada Liburan ke Bromo. Itu dikerjakan anak PKL kita. Jadi saya itu percaya ketika saya bikin banyak toko, maka nanti peluangnya itu semakin banyak juga Bang Fari. Oke, gitu. Itu dasar landasan berpikirnya ya, untuk bikin banyak toko biar menggait pasar-pasar khusus. Betul, itu di Bromo aja Bang Fari. Jadi saya punya 5 Instagram. Saya juga punya Instagram official, saya punya Instagram perusahaan namanya Huniraya Group teman-teman. Terus di Huniraya Group tuh kalau teman-teman cek, di situ ada pusat wisata Jogja, ada pusat wisata Bali, ada pusat wisata Komodo. Untuk pusat wisata Bromo juga. Jadi pusat wisata Komodo fokusnya di Labuan Bajo. Pusat wisata Bali fokusnya di City Tour Bali sama Nusa Penida Bang Fari. Kalau pusat wisata Jogja fokusnya di Jogja. Kita juga punya pusat wisata religi juga Bang Fari. Pusat wisata religi ada, Instagramnya juga ada. Itu fokusnya di Wali 5, Wali 9. Nanti next insya Allah ada umroh haji juga insya Allah. Gitu. Okay. Jadi latar belakang kenapa kita bikin pusat wisata itu tadi adalah kayak gini Bang Fari analoginya. Kalau saya bikin toko, di dalamnya itu misal nih saya fashion muslim, di dalamnya itu ada peci, ada jualan tasbih, ada jualan kuku mungkin gitu kan. Saya udah pastikan kalau toko itu bukan pabriknya. Dia pasti ambil dari pabrik, dia jadikan satu di toko kan gitu. Kalau dia fokus jualan peci, saya mau ambil grosir, saya mau ambil banyak, saya yakin. Karena ini pabriknya nih. Ini peci, jualan peci aja.
gitu. Jadi saya bikin pusat wisata Bali adalah salah satunya adalah biar meyakinkan bahwa kita itu punya profesional di Bali, kita punya kantor di sana, kita punya layanan kuat di sana. Saya punya pusat wisata komodo sendiri, saya punya manajemen sendiri untuk pusat wisata komodo gitu. Jadi kalau mungkin travel agency yang lainnya, misal salah satu travel agency siapa ya? Pokoknya travel agency yang lainnya itu rata-rata dia misal basicnya di Malang, udah dia ngelayanin Bromo, dia juga ngelayanin Bali, dia juga ngelayanin sana, tapi jadi satu di officially itu tadi. Cuman yang di-upload di Instagram semuanya Bromo semuanya. Jadi bisa dipastikan yang lain itu adalah wisata tambahan gitu. Jadi kurang profesional untuk wisata yang lain gitu kan. Tapi kalau kita bikin pusat wisata sendiri, pusat wisata Bali sendiri, orang pasti mikirnya, oh ini punya manajemen sendiri di Bali. Jadi dia pasti yakin gitu. Gitu sih, analoginya gitu. Jadi kalau dibilang pabrik, kita bikin pabrik sendiri di Bali, kita bikin pabrik khusus di Bromo, kita bikin pabrik di Jogja gitu. Jadi nggak semuanya itu jadi satu, karena lebih meyakinkan menurut saya. Jadi memang karena kita sekarang permainan penjualan atau marketingnya itu berfokus juga pada dunia digital atau juga memanfaatkan sosial media, maka penting sekali bagi kita yang bisa bebas menaruh toko kita tuh untuk memberikan citra yang sebaik-baiknya. Dan kalau di case-nya Mas Alvin itu adalah mencakup lingkupnya tuh lebih luas ya, daripada hanya sekedar satu hal atau satu hal lainnya. Misalnya liburan trip ke tempat A atau tempat B udah itu terus, tapi harus ada dispesialisasiin juga ya. Betul. Oke. Terus kalau menghandle sosial media segitu banyak, pas awal nggak keteteran? Nah, jadi dulu sebelumnya cuman Huni Raya Group aja sih memang Bang Fahri. Cuman pengembangan itu dilakukan karena saya udah tahu nih triknya biar saya bisa menghandle semuanya. Nah, saya itu bekerja sama sekolah SMK, sama universitas di Pasuruan yang jurusannya multimedia sama desain komunikasi visual untuk kerja magang di sini, Mas Bang Fahri. Jadi mereka saya ajarin digital marketing, mereka saya ajarin desain, bagaimana desain produk yang benar, itu mereka saya ajarin semuanya Bang Sandi gitu. Jadi kita ngajarin di situ. Jadi di Pasuruan ini saya baru beli rumah Bang Fahri Oktober 2020 kemarin gitu kan. Itu buat kantor memang, buat kantor untuk anak-anak PKL itu tadi. Jadi semuanya yang handle Instagram itu bukan saya, semuanya di-handle sama anak-anak PKL. Saya cuma kasih mentor aja, tiap hari ngajarin mereka aja cara desain ini. Jadi target kalian hari ini harus udah selesai desain yang ini gitu. Kamu satu anak pegang Instagram yang ini, yang kamu pegang Instagram yang ini. Untuk cari konten itu caranya seperti ini. Itu saya kasih tahu. Jadi caranya biasanya tuh saya bocorin dikit, teman-teman biasanya cari artikel. Saya suruh cari artikel tentang informasi wisata, saya suruh buat artikel itu dalam bentuk gambar. Intinya kayak gitu. Oke. Itu menarik sekali sih untuk teman-teman yang mau menjalankan bisnis travel juga, mungkin bisa diadopsi juga nih ilmu-ilmunya, terutama kalau Anda adalah posisinya sebagai leader di dalam sebuah perusahaan atau bisnis itu, sepertinya bisa mengambil langkah bahwa nggak segala sesuatunya harus dihandle sendiri ya Mas Alvin ya. Betul. Harus bisa mulai mendelegasikan, mempercayakan orang-orang, apalagi kalau bisa kerjasama dengan SMK. Itu dari mana linknya itu bisa kerjasama sama SMK sama kampus multimedia? Kalau linknya sih sebenarnya tinggal kita main aja sebenarnya. Kalau yang kampus tuh waktu ngopi Bang Fahri. Nongkrong ya? Nongkrong terus akhirnya ketemu di situ. Waktu nongkrong ngobrol-ngobrol ketemu sama anak kampus, mahasiswa gitu kan. Terus dia bingung cari tempat magang gitu kan. Boleh magang di tempat saya bilang gitu. Jurusan kamu apa di kafe? Cocok banget gitu. Karena basic dari digital marketing adalah desain. Kalau nggak bisa desain, saya bilang susah kita mau terjun ke digital marketing gitu. Jadi kalau teman-teman di sini, saya dulu desain jelek banget Bang Fahri. Saya desain itu pakai HP, pakai aplikasi PixArt. Dan itu wah jelek kalau cek apa itu Instagramnya Pusat Wisata Bromo yang paling bawah sendiri postingannya. Tapi sekarang udah ada 800-an. Kalau mau nyekrol capek sih. Udah nggak bakal bisa sih, udah ketimbun ya. Itu jelek banget Bang Fahri. Saya bilang jelek banget. Tapi akhirnya dari situ karena kita setiap hari belajar, setiap hari kita desain gitu kan, kita juga lihat pembanding wisata yang lain. Akhirnya lama-kelamaan kita terbiasa dan akhirnya ya bagus desain kita. Ada di titik desain sekarang ini karena udah melewati desain-desain jelek yang sebelumnya Bang Fahri. Iya gitu. Benar-benar. Jadi ada pembelajaran, meskipun pembelajaran baru diterima belakangan saat ternyata bisa bikin jauh lebih bagus daripada saya dulu yang ngerjain sendiri ya. Oke.
sebenarnya ilmu udah banyak banget nih dari Mas Alvin nih, dan tentu aja saatnya kita udah masuk ke menjelang penghujung, di mana Mas Alvin boleh kasih kesimpulan atau tips buat mereka yang pengen milih bisnis yang sesuai untuk mereka, pengen jalanin sendiri dari nol juga, dan mandiri melakukannya, tidak tergantung dengan pemikiran ataupun modal dari orang lain, meskipun itu semua relatif ya, tergantung situasi teman-teman yang jalanin bisnis. Silakan kesimpulannya Mas Alvin. Baik, oke. Saya mau kasih kesimpulan teman-teman. Jadi kalau saya boleh bilang adalah bisnis itu sangat mungkin kalau kita mau berawal dari 0 rupiah, tanpa modal itu sangat mungkin. Kalau Bob Sadino bilang bisnis itu modal dengkul, bahkan ketika kita tidak punya dengkul, kita bisa pinjam dengkul orang lain. Itu saya terapkan banget teman-teman. Ketika saya nggak punya mobil, saya nggak punya bus, saya nggak punya hotel, saya nggak punya jeep, saya pinjam jeepnya orang lain, saya pinjamnya orang lain, saya pinjam hotelnya orang lain gitu. Jadi sangat mungkin kalau kita mau 0 rupiah, apalagi di era digital sekarang ini, Instagram gratis teman-teman, tinggal upload, Facebook gratis, bahkan website di dunia per-websitean ada Blogspot, ada WordPress yang gratis, jadi sangat bisa, YouTube juga gratis. Jadi saya bilang kalau kita mau berbisnis ada kemauan tinggi, sebenarnya 0 rupiah pun kita bisa jalan. Nah, tipsnya nih, kalau mungkin teman-teman pengen nemu saya mau bisnis apa ya kira-kira yang sesuai passion saya. Baik, jadi bisnis itu kalau boleh saya bilang, yang pertama itu bisa berasal dari hobi teman-teman. Teman-teman punya hobi apa? Kalau mungkin teman-teman punya hobi futsal, teman-teman bisa jualan jersey, saya bilang. Teman-teman bisa jualan bola, teman-teman bisa jualan sepatu. Kalau kita bilang saingannya banyak, yang jualan udah banyak. Pengalaman saya teman-teman, waktu 2019, waktu saya daftarkan perusahaan travel saya ini ke CV, ke legalitas, saya tanya ke notarisnya, ada berapa sih travel agency di Jawa Timur? Di Jawa Timur aja udah menyentuh 800 travel agency teman-teman. Jadi kalau saya bilang saingannya banyak, ya saya udah mundur sejak itu juga. Tapi ternyata saya bisa ada di titik ini, ternyata travel agency itu rezeki orang itu masing-masing, pasti ada, intinya gitu. Bahkan Google pun sudah membaca itu. Jadi kenapa ada Google Business? Google Business itu mencakup lokal teman-teman, pasar-pasar lokal. Jadi nggak mungkin kalau orangnya browsing dari jauh, munculnya Google Business kita nggak mungkin. Jadi misal nih, saya paket wisata Bromo di sini sama saya pakai wisata Bromo di Malang, pasti beda udah hasil di Google-nya. Itu Google Business. Jadi Google Business itu menyangkut orang-orang di sekitar kita, pasar lokal. Jadi kalau saya boleh bilang adalah ketika kita membuka sesuatu usaha, baik jualan apapun, orang-orang terdekat kita insya Allah pasti belinya ke kita. Kenapa kayak gitu? Karena yakin udah kenal orangnya gitu teman-teman. Jadi yang pertama bisa berasal dari hobi. Hobi teman-teman apa? Yang kedua passion teman-teman. Oke, teman-teman punya passion menulis, ya teman-teman bisa jual tulisannya. Teman-teman punya passion digital marketing, misal karena saya udah expert digital marketing, saya mau membisniskan skill saya bisa bikin digital agency, saya juga bisa gitu kan. Jadi yang kedua adalah dari passion atau dari skillnya teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, ini yang terakhir adalah dari problem solving. Dari ada masalah apa, kita sediakan solusinya. Ini terjadi teman-teman waktu kemarin pandemi, travel agency tutup total, saya bingung Bang Fahri. Saya ini dapat dari mana gitu kan. Mau keluar kota juga nggak boleh gitu kan. Destinasi wisata semuanya tutup. Akhirnya saya sama adik saya bikin bisnis, itu namanya locker gue Bang Fahri. Itu bisnis penitipan barang, packaging barang, sama kirim barang. Jadi karena waktu itu permasalahannya adalah teman-teman mahasiswa itu kosnya udah pada mau habis di Surabaya. Dan mereka nggak bisa ke Surabaya dong karena pandemi. Gitu. Daripada mereka harus memperpanjang kosnya yang mahal, akhirnya kita bikin jasa packaging semua barangnya, dititipkan ke kita boleh, kita kirim ke alamat rumahnya boleh. Gitu Bang Fahri. Gitu. Oke, dan itu barang kecil besar semuanya bisa dicakupi ya? Semuanya. Waktu itu akhirnya kita sampai nyewa pickup Bang Fahri buat bisnis itu. Dan alhamdulillah kemarin itu 1 bulan bisa nyampe 10 juta Bang Fahri. Dari bisnis itu. Nah, itu adalah bisnis problem solving, teman-teman. Ada permasalahan, mereka nggak bisa ke Surabaya, dan kosnya udah mau habis, daripada memperpanjang, mending pakai jasa kita buat packaging semua barangnya, dan keluar dari kos itu, gitu kan. Itu problem solving. Jadi, bisnis itu berasal dari 3 itu, teman-teman. Hobi bisa, skill teman-teman apa bisa, atau problem solving, ada masalah apa di sekitar bisa. Jangan bicara saingan kalau saya bilang, karena ya tadi saya bilang, saingannya itu pasti banyak, tapi rezeki kita punya sendiri. Dan terakhir nih, teman-teman, saya sama adik saya itu niru teorinya iPhone. Jadi iPhone itu fokus pada travel agency-nya sendiri. Saya itu nggak pernah lihat pesaing saya. Bener asli. Saya itu nggak pernah melihat pesaing saya itu udah berkembang seberapa jauh, nggak pernah. Saya cuma fokus aja di travel saya. Akhirnya sekarang ada di titik punya pusat wisata Bromo, punya pusat wisata Komodo, punya
pusat wisata Bali, religi, itu nggak ada di travel agency yang lainnya, gitu. Cuma travel agency kita sendiri yang seperti itu. Dan kita memang bener-bener nanti rencananya adalah kita kepingin di pusat wisata yang lain itu sama kayak pusat wisata Bromo, Bang Fari. Di pusat wisata Bromo kita udah kental banget sama orang-orang lokal. Bahkan kita disupport bikin layanan-layanan yang di travel agency lainnya itu nggak ada. Dan itu insya Allah nantilah tahun depan mungkin kita akan launching, karena kemarin sebenarnya Oktober mau launching, ada paket cangkruk. Jadi kita cangkrukan di Bromo, kita ngobrol nongkrong di Bromo. Ada paket kayak gitu. Cuman karena memang kemarin itu ternyata Bromonya ditutup lagi, nggak jadi launching, Bang Fari. Akhirnya nanti mungkin tahun depan kita launching gitu. Jadi kita kepingin kayak gitu. Di Komodo pun kita juga bakal kepingin guide orang-orang lokal, sehingga nanti pelayanannya bakal mantap sekali untuk travel agency kita gitu, Bang Fari. Oke, jadi teman-teman memang bisa dilihat kalau kita berfokus sama diri kita sendiri, khususnya pada bisnis kita gitu ya, kita malah lebih bisa berkembang dan bertumbuh dibandingkan kalau terus-terusan membandingkan dengan apa yang terjadi di bisnis orang lain. Karena mau gimana pun juga, tadi kalau misalnya dari sudut pandang spiritualnya, memang rezeki itu udah ada yang ngatur selama kita kerja keras dan bersungguh-sungguh menjalaninya. Nah, ini sengaja di belakangnya background Mas Alvin saya bilang nggak apa-apa, bagus-bagus aja dengan kipas angin, dengan setelan anak kosan banget gitu. Kelihatan. Karena ini Mas Alvin, kalau buat saya, yang background Mas Alvin sekarang ini menggambarkan usia Mas Alvin. Dimana juga 25 pun belum gitu. Nah, itu kelihatan dari backgroundnya. Tapi kalau teman-teman mau lihat kredibilitasnya lagi, dia sebagai seorang pebisnis yang mau mulai dari nol, yang juga menjalankan ini sendiri berdasarkan niat dari awalnya. Silakan Mas Alvin sekali lagi kasih tahu ke kita semua yang bisa dicek sosmednya, terutama kalau misalnya ada yang mau menggunakan jasa travelnya juga. Oke, Instagram saya @alvinalhuda. Jadi bisa di bio Instagram saya ada, saya tag itu bisnis saya, ada Huniraya Group, ada Sewa Doji Bromo sama Pusat Wisata Bromo. Nah, di Huniraya Group di bio-nya itu ada pusat wisata Komodo, ada pusat wisata Bali, ada pusat wisata Jogja, ada dan ada lagi bisnis religinya. Kalau mungkin kepingin tur-tur religi kayak Wali 5, Wali 9, kita juga punya pusat wisata religi. Itu sih Bang Fari. Nanti kedepannya nih kita punya apa itu angan-angan atau mimpi, kita punya pusat wisata Asia sama punya pusat wisata Eropa. Khusus tur Asia dan tur Eropa. Nanti kedepannya seperti itu. Kalau semua udah termanage dengan rapi di Indonesia gitu. Kalau wisata Indonesia udah termanage dengan rapi. Gitu. Oke, kalau gitu sukses terus Alvin untuk bisnisnya. Semoga kita juga ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya di UMKM Mologi juga. Teman-teman yang baru bergabung sekarang atau terlambat tadi baru masuk di tengah, tenang aja karena nantinya akan bisa dicek di feed juga obrolan ini. Selain itu juga ada konten-konten lain di UMKM Mologi yang di bawah naungannya Suara Suku. Semoga semua konten edukasi ini juga jadi bermanfaat dan bisa meningkatkan kesejahteraan lebih lagi buat teman-teman dimanapun daerahnya. Alvin, thank you banget. Kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Fari.